Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya Angga Maulana Putra dengan NIM 181401076. Kemudian ada teman saya Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM 181401118. Kemudian ada Dava Abigail dengan NIM 181401073, yang mana kami di sini menjelaskan tentang subquery di modul 2. Nah, jadi sebelum masuk ke subquery, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Apa itu subquery? Subquery ialah sebuah query di dalam query lainnya. Jadi, subquery ini dapat didefinisikan dalam subquery lainnya hingga sebanyak apapun. Kemudian, subquery dapat digunakan pada statement select, insert, update, set, do, and delete bersamaan dengan operator perbandingan seperti sama dengan, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan lain-lain, serta klausa dan fungsinya. Nah, di sini ada database yang bernama SMDB, user dan items tabelnya. Di dalam tabel ada ID, di dalam tabel users ada ID, ada name, ada address, city, state, zip. Jadi di mana di dalam modul subquery ini saya tidak menggunakan database ini, tetapi membuat database sendiri yang berjudul notaris, di mana di database notaris ini ada tabel data orang, hasil, itu adalah tabel pokoknya. Tabel 1, tabel 2 ini adalah tabel buatan yang nanti bakal saya jelaskan. Oke, di tabel data orang, di situ ada isinya yaitu nama, ID, alamat, keluhan, kota, jumlah. Jadi siapapun nama orang yang melapor, maka akan dicatat alamatnya, keluhannya yang bisa dibantu, kemudian tinggal di kota mana, dan jumlah kerugian atau yang dia merasa rugi ataupun kehilangan. Kemudian di sini ada struktur dari hasil. Nah, ada ID juga, nama, alamat, tapi di sini berbedanya hasilnya bagaimana? Apakah dia terbukti benar atau terbukti bersalah? Kemudian di sini ada kota, kemudian ada jumlah. Nah, kita lanjut. Sebelum membuat ini, kita harus terlebih dahulu yaitu menghidupkan SAMPP. Setelah menghidupkan SAMPP, maka kita membuat database notaris. Setelah itu kita membuat tabel. Setelah siap tabel, maka di dalam tabel tadi ada isinya yaitu seperti nama, ID, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Setelah bahas database, kita masuk ke subquery sebagai operan skalar. Bentuk paling sederhana dari subquery ialah subquery skalar yang menghasilkan sebuah nilai saja. Contoh di sini kita membuat tabel. Create table 1 bernilai integer, create table 2 bernilai integer juga. Di dalam table 1 kita isikan nilai 1. Insert into table 1 artinya di dalam table 1 membuat nilai 1, value 1. Di table 2 juga insert table 2 values 2, yang artinya di dalam table 2 mengisi nilai 2. Oke, inilah contohnya. Ini adalah contohnya dari create table 1, create table 2, insert into table 1, insert into table 2. Nah,
Setelah berhasil, maka kita akan melakukan percobaan lainnya, yaitu melakukan query. Di sini ada select nilai from table 2 from table 1, yang mana artinya memilih nilai dari table 2 memasukkan ke dalam table 1. Nah, di sini ada output 2, artinya di dalam table 1 berisikan nilai 2 dari table 2. Nah, tetapi di sini saya membuatnya berbeda. Di dalam table 1 berisikan nilai 1, berisikan nilai 2, sedangkan di dalam table 2 berisikan nilai 3. Dan kemudian saya panggil melakukan query select nilai dari table 2 from table 1. Dan hasilnya adalah 3. Yang mana nilai dari table 2 tadi sudah dipanggil dan dimasukkan ke table 1 agar ditampilkan. Oke. Lanjut. Kita ke percobaan atau subquery dengan operator perbandingan. Nah, subquery dengan operator perbandingan, bentuk paling sederhana sering digunakan dari subquery ialah subquery menggunakan klausa where dan operator perbandingan yang sudah disebutkan di atas tadi. Sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan lain-lain. Kemudian di sini ada bentuk umum select where operator perbandingan select. Kemudian ini adalah bentuk umumnya dan ada juga percobaannya. Maka di dalam percobaan ini yaitu query untuk mencari barang yang memiliki harga di atas harga rata-rata. Nah, kalau di database saya yaitu query untuk mencari jumlah harga yang merasa dirugikan oleh pasien yang melaporkan kepada notaris. Misal dia ada keluhan masalah dalam penjualan rumah atau kena tipu, bahwasanya dia tidak pakai notaris, maka dia mau menggunakan notaris agar tidak tertipu lagi dan tetap dicatat berapa kerugiannya agar tidak terulang kembali gitu. Nah, ini adalah contohnya. Select nama, itu memilih nama, kemudian jumlah dari tabel hasil, di mana jumlah lebih kecil, yaitu untuk menampilkan nilai yang di dalam jumlah atau untuk menampilkan nilai kerugian di dalam jumlah tadi, kemudian dirata-ratakan nilai jumlah tadi dari tabel hasil, kemudian diorder ke jumlah lagi, dan di sini ada 5 baris, artinya dash limit 5 artinya adalah menampilkan paling banyak itu 5 baris. Tetapi karena saya membuat di dalam tabelnya itu hanya sedikit, tidak sampai 5, maka yang nampil adalah ini. Nah, yang mana kita lihat di sini, kita akan menampilkan nilai lebih kecil dari jumlah dan dirata-ratakan. Nah, nilai lebih kecil terlebih dahulu muncul, kemudian agak sedikit besar, dan baru yang terakhir paling besar. Dan ini semua tersusun karena sudah dirata-ratakan oleh jumlah, oleh average jumlah ini. Nah, oke, itu saja yang bisa saya jelaskan.
sampai di poin 2.3, yaitu tentang subquery dan operator perbandingan, dan di poin 2.4 bakal dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang subquery di bagian 2,3. Itu ada subquery dengan operator. Nah, apa sih subquery dengan operator itu? Nah, subquery operator itu adalah bentuk yang paling sering digunakan dari subquery ialah subquery menggunakan cause. Jadi si subquery operator perbandingan ini dia biasanya menggunakan where dan perbandingan ini. Nah, yang perbandingannya itu bisa sama dengan lebih besar, dan seterusnya. Nah, kita akan mencontohkan bagaimana cara melakukan subquery dengan operator perbandingan ini. Nah, di sini saya menggunakan tabel database yang menggunakan tabel Sortmaster. Itu saja dicoba. Oke, setelah itu, nah, di sini saya mencoba untuk menampilkan nama cost dari items, di mana cost itu harus lebih besar dari rata-rata costnya. Oke, kita coba langsung di CMD. Oke, kita select name cost cost user. Nah, setelah itu kita save lagi untuk mengambil rata-rata si costnya dari tabel items. Oke, setelah itu kita tutup. Nah, ya 5. Jadi kita buat order cost. Nah, kita urutkan berdasarkan cost dengan urutan descending. Si nya 5. Oke, nah, maka muncul nama dan cost dengan costnya itu lebih besar dari rata-rata si costnya dari tabel items. Kita cek. Jadi sebenarnya dia mengambil rata-rata dari cost ini dulu, yaitu dengan cara menambahkan, kita ambil dulu dari tabel items. Oke, nah, dari cost ini yang banyak dijumlahkan. Nah, setelah rata-ratanya dia bandingkan cost, apakah costnya itu lebih besar dari rata-rata yang telah dibuat tadi. Oke, itu saja untuk operator perbandingan. Nah, kalian bisa coba-coba untuk menggunakan operator yang lainnya. Setelah itu ada subquery dengan keyword any dan in. Nah, apa sih subquery keyword dengan keyword any dan in? Nah, keyword any yang pertama itu harus terletak setelah operator pembandingan. Nah, keyword any akan menghasilkan nilai true jika nilai true untuk minimal satu nilai pada subquery. Oke, lanjut kita masuk ke subquery dengan keyword any dan in. Nah, apa sih subquery dengan keyword any dan in itu? Nah,
subquery keyword any itu akan menghasilkan nilai true jika perbandingan bernilai true untuk minimal satu nilai pada subquery. Nah, biasanya keyword any dia harus terletak setelah operator perbandingan. Nah, di sini saya akan mencoba bagaimana di keyword any dan ini nih. Nah, di sini saya ada membuat percobaan dengan tabel 1 dengan nilai 2, 6 dan tabel 2 yaitu yang bernilai 5, 10 dan 8. Oke, kita coba di sini. Yang pertama itu kita select nilai dari tabel di mana nilai lebih besar dari any. Nah, setelah itu kita select nilai dari tabel 2. Nah, maka yang muncul nilainya 6. Kenapa? Karena yang di tabel 1 itu nilainya cuman bernilai 6 dan dia dibandingkan di tabel 2 yaitu dia benar 1 yaitu setelah dibandingkan 6, apakah 6 itu lebih besar dari 5 ya, maka dia tampilnya si 6. Oke, selanjutnya masuk kita akan coba menggunakan keyword si in. Oke, kita coba. Nah, di sini saya menggunakan ID dan nama. Nah, di mana itu si ID itu dia ada di ID yang berada di tabel items. Oke, langsung aja select ID name from users where ID in select seller ID from items. Nah, ID dari tabel users itu banyak, jadi kita limit aja di 5. Nah, maka yang muncul yaitu dari ID 1 sampai 5 ada. Oke. Karena kita hanya menampilkan si ID yang sama ID-nya di seller ID. Nah, oke. Nah, lanjut subquery dengan query all. Nah, si subquery dan keyword all itu, nah, subquery keyword all itu dia berbanding terbalik dengan keyword any dan biasanya si query all ini dia akan sama dia akan sama dengan not in jika digunakan dalam subquery. Nah, keyword all itu dia menghasilkan nilai true jika perbandingan bernilai true untuk setiap nilai pada subquery. Jadi nah, dia akan true dan nilainya semua benar pada subquery. Nah, ini mungkin mirip dengan operator AND. Oke, dengan pada tabel tadi yang ada tabel 1 dan tabel 2. Oke, langsung aja kita select nilai dari tabel 1 di mana nilai lebih besar all huruf. Kita select lagi nilai from tabel 2. Oke, kita tutup. Nah, kenapa kosong? Karena di tabel tadi, nah, nilai yang dibandingkan itu bernilai false semua. Jadi makanya dia empty yang ditampilkan. Oke,
Langsung saja. Nah, subquery dengan keyword exists. Nah, operator exists itu dia akan memberikan nilai true jika subquery menghasilkan paling tidak sebuah baris atau record. Oke, kita langsung saja contohnya, kita praktekkan saja. Nah, di sini saya akan menampilkan nama di tabel user, di mana dari kolom yang ada di semua kolom di tabel items itu dia sama ID sellernya dengan ID usernya. Oke, coba saja. Select name from users, exist. Nah, kita buka, select lagi di from items where seller ID sama dengan users .id. Nah, karena isinya banyak, kayak kita batasi 5 saja. Oke, apa yang terjadi? Oh, ada salah. Nah, tadi udah benar. Cuman exist from S. Oke. Oh. Kita select name from user where exist. Select name from user where exist. Salah. Select name. Kita select semua dari items where seller ID harus sama dengan user ID. Kita limit 5. Setelah itu tadi, maka yang tampil si nama-nama yang berada di yang ID sellernya sama dengan ID. Oke. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Dava cara merubah dari subquery, dari join ke subquery dan subquery ke join. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Iqbal yang telah menjelaskan bagian sebelumnya, itu subquery dengan keyword-keyword tertentu. Saya akan melanjutkan dengan menjelaskan subquery pada klausa from. Nah, pada klausa from di sini ada juga bentuk umumnya, yaitu select column from subquery-nya lalu s nama. Klausa s ini sangat penting karena klausa from itu harus punya nama. Maka kolom pada subquery-nya itu kita beri nama dengan komen s lalu namanya, bebas apa saja boleh. Sebagai contoh, di sini ingin menampilkan rata-rata dari kumpulan total dari tabel yang dikategorikan. Nah, kita akan menggunakan tabel DB negara di sini dan kita ingin mencari rata-rata luas dari total luasnya. Maka komennya adalah select round average total, yang artinya kita akan mencari rata-rata dari total, kemudian nanti akan dibulatkan dengan fungsi round. Nilainya S rata-rata luas. From dari kita select total luas dari kita select total luas sebagai total dari tabel negara yang dikategorikan dari luas. Lalu nilai keseluruhannya kita simpan sebagai data. Maka dia akan menampilkan hasil seperti ini. Kita lanjut ke 2.8, yaitu subquery dan join. Adapun topiknya di sini kita akan membahas kita akan mencoba mengubah join menjadi subquery dan mengubah subquery menjadi join.
kita coba yang pertama dulu. Kita akan mengubah join menjadi subquery. Nah, di sini ada bentuk biasa, bentuk join biasa. Kita akan coba melakukan komennya di sini. Nah, di sini hasilnya ada 5, di mana komen yang kita tulis di sini adalah kita ingin menselect nama dari tabel negara, di mana ID benua yang ada di tabel negara itu sama dengan ID benua yang ada di tabel benua. Nah, jika nilainya sama maka dia akan menampilkan hasilnya, maka dia akan terselect seperti itu. Nah, kita ingin mengubah query di atas menjadi subquery, maka select distinct nama from negara, where negara.id benua ada di dalam select ID benua yang ada di tabel benua. Maka hasilnya juga akan sama, karena query yang ini negara.id benua sama dengan benua.id benua kita ubah menjadi subquery, yaitu negara.id benua ada di dalam ID benua yang ada di tabel benua, maka hasilnya akan sama. Kemudian kita akan mencoba merubah sebaliknya. Kita akan mencoba merubah subquery menjadi query biasa. Di sini ada subquery, di mana kita akan menselect data dari tabel negara yang tidak memiliki ID benua. Nah, kenapa seperti itu? Kita lihat komennya, select bintang from negara. Nah, kita select data dari negara, lalu kita lihat subquery-nya, select ID benua dari benua, di mana ID benua pada tabel negara itu sama dengan ID benua pada tabel benua. Nah, karena kita ingin menampilkan hasil yang sebaliknya, maka di sini ditambahkan kondisi where not exist atau di mana tidak terdapat. Maka dia akan mencari nilai false dari subquery yang ini. Maka jika kita enter, maka akan ditampilkan 42 rows, 42 data yang tidak memiliki ID benua. Seperti itu. Nah, kita ingin mencoba mengubah query di atas tadi ini ya, subquery di atas menjadi query join. Kita tadi menggunakan tabel negara dan benua, maka kita buat select all from negara. Kita select data dari negara yang akan kita left join dengan benua, dengan parameter left joinnya di sini negara.id benua itu sama dengan benua.id benua, sama dengan kondisi yang ini ya. Nah, karena tadi kita menggunakan where not exist, yang berarti jika dia tidak sama atau nilainya null di sini. Jika kita lihat pada database, di sini ada ID benua. Nah, jika dia tidak sama, maka artinya dia null gitu ya. Maka kita tambahkan lagi kondisi di sini dengan menggunakan where benua.id benua is null. Jika ID benua yang ada pada benua itu null, maka dia akan menampilkannya. Maka jika kita enter, maka hasilnya akan sama. Namun karena kita left join, maka ID benua yang ada di sini ini adalah hasil join dari tabel negara dengan tabel benua, seperti itu. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, dan juga sekian penjelasan dari bab ini mengenai subquery. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.